Video kali ini saya akan sharing mengenai kaitan sistem informasi dengan organisasi dan strategi bisnis, di mana referensi saya ambil dari buku Ken Lodon tahun 2016 yang berjudul Manajemen Sistem Informasi Mengelola Perusahaan Digital. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi sistem informasi manajemen. Ada berbagai macam definisi berdasarkan beberapa ahli. Namun di sini disimpulkan bahwasanya pengertian sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang terdiri dari orang-orang ya atau sumber daya manusia, struktur organisasi, perangkat-perangkat teknologi yang digunakan di dalam organisasi, prosedur-prosedur yang dilakukan, yang ditetapkan, dan juga tentunya ada suatu proses manajemen di dalamnya, di mana gabungan dari unsur-unsur tersebut nanti akan beraktivitas mengumpulkan dan menghasilkan informasi yang relevan dan terorganisir dengan baik sehingga bisa mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan dari dibentuknya SIM itu sendiri tidak lain adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat manajemen, tidak lain untuk meningkatkan value, meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Berbicara mengenai pengertian organisasi, satu sama lain saling mempengaruhi, di mana dalam organisasi itu sendiri sistemnya harus bersifat terbuka pada perkembangan teknologi yang ada, sehingga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membantu kinerja pegawai, kinerja karyawan, sehingga nantinya akan berdampak pada kinerja organisasi ke depan. Tidak lain ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mengadopsi teknologi informasi dalam berinteraksi, diantaranya yaitu ada faktor lingkungan, ada faktor budaya, ada faktor struktur, ada faktor model bisnis, proses bisnis, ada faktor politik, dan ada faktor pengambilan keputusan manajemen. Apa itu organisasi? Organisasi bisa digambarkan pada gambar berikut, di mana organisasi itu adalah suatu place, suatu tempat, suatu objek, suatu wadah, di mana organisasi ini nantinya akan memproses suatu elemen-elemen yang masuk pada tahapan input, baik itu berupa sumber daya yang ada, sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya mesin atau teknologi, sumber daya manajemen tata kelola dan sebagainya, sumber daya informasi, sumber daya keuangan. Di situ dikelola dalam organisasi, diproses sehingga nantinya bisa menghasilkan suatu output dari lingkungan yang sudah dibentuk secara sengaja dengan tujuan tertentu, sehingga diharapkan bisa memberikan outcome ya, memberikan umpan balik, feedback pada organisasi, sehingga kegiatan yang dilakukan secara rutin di dalam organisasi itu bisa berjalan berkelanjutan. Semua organisasi dewasa ini pasti punya karakteristik tertentu. Nah, organisasi adalah bentuk birokrasi dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Ada beberapa ciri organisasi, di antaranya yaitu rutin melakukan kegiatan proses bisnis, yaitu pada tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada pada tahapan input, proses, output, feedback ya. Ada politik organisasi. Politik organisasi ini adalah bentuk yang memang
nyata ada di dalam organisasi yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang memiliki kepentingan dalam pembentukan tatanan sosial yang ada dalam suatu lingkungan tertentu, ya, yang memang keberadaannya ini ada legal dalam setiap organisasi dan semuanya bersifat bersifat nyata, ya. Dari sisi budaya organisasi, ini merupakan salah satu peluang untuk membangun SDM melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan nantinya bisa menyesuaikan diri beradaptasi dengan tantangan yang sedang berjalan dan apa yang terjadi di masa yang akan datang, di mana dalam budaya organisasi ini merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang SDM yang ada dalam suatu organisasi itu untuk melakukan aktivitas kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Ada bentuk lingkungan organisasi. Ini dibedakan menjadi lingkungan internal, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Kalau dari sisi lingkungan internal, ada aspek sumber daya manusia, ada aspek keuangan dan akuntansi, ada aspek pemasaran dan penjualan, ada aspek dari sisi research and development dan sebagainya. Dari lingkungan mikro kita ketahui dari adanya beberapa elemen serikat pekerja atau serikat buruh dari pemerintah, dari masyarakat keuangan, dari pelanggan atau konsumen, dari pemasok, dan dari pesaing. Adapun lingkungan makro kita ketahui misalkan dari beberapa aspek hukum, sosial, budaya, politik yang ada dalam jangkauan yang luas. Misalnya pada struktur organisasi. Struktur organisasi di sini nantinya akan membentuk suatu tatanan pembagian kerja dengan spesialisasi job yang jelas. Nah, di mana masing-masing struktur organisasi ini punya karakteristik yang berbeda, bentuk yang berbeda pula, dan garis koordinasi yang unik, mempunyai karakteristik tertentu. Ada fitur organisasi lainnya, misalkan fitur-fitur apa saja yang ada dalam organisasi yang perlu diketahui oleh para unsur-unsur di dalamnya, tidak lain adalah untuk mensukseskan tujuan dari terbentuknya organisasi itu, khususnya dalam penggunaan sistem informasinya. Nah, fitur-fitur ini tidak lain adalah berisi tentang tujuan apa yang ingin dicapai organisasi agar membangun sistem informasinya itu sukses. Nah, misalkan pada fitur kelompok yang dilayani, siapa saja yang dilayani oleh beberapa unsur yang ada dalam sistem informasi manajemen. Misalkan pengguna dari sisi operasional, dari sisi fungsional atau per divisi, ada dari sisi manajemen tingkat atas. Misalkan dari fitur peran sosial. Nah, apa peranan sosial yang harus dijalankan oleh suatu organisasi, khususnya manajer, dalam mensukseskan pembangunan SIM yang ada di dalam organisasinya. Misalkan fitur lainnya ada gaya kepemimpinan. Nah, seperti apa gaya kepemimpinan yang harus dilakukan oleh para manajer untuk organisasinya agar bisa menggerakkan karyawan ini lebih produktif dalam bekerja. Misalkan fitur organisasi lainnya yaitu ada insentif. Bagaimana pimpinan memberikan hak, memberikan kesejahteraan bagi karyawan melalui kompensasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan fitur organisasi dari sisi tugas.
Apa tugas yang harus dilakukan manajer untuk membangun SIM di dalam organisasinya, atau untuk membangun efektivitas kinerja karyawan yang ada di dalam organisasinya. Apa kaitan sistem informasi dengan organisasi dan strategi bisnis? Nah, ada banyak kaitannya ya. Di antaranya di sini adalah berdampak pada ekonomi. Jelas, ekonomi yang tadinya masih bersifat tradisional sekarang sudah bergeser ke ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi yang besar-besaran ini menuntut organisasi untuk bisa memiliki daya saing di tengah persaingan yang ketat di antara pesaing-pesaing bisnisnya. Apalagi sekarang semua sudah punya kantor virtual, satu sama lain sudah bisa saling mengakses informasi dengan jelas, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak organisasi untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya, dan tentunya harus siap dan harus punya kompetensi inti pada bidang tertentu. Ada dampak organisasi dan perilaku. Di sini tadi saya jelaskan pada aspek politik organisasi, budaya organisasi. Nah, dengan penerapan TI, adopsi TI dalam organisasi ini pasti nanti akan berdampak pada perilaku individu. Individu dalam organisasi atau karyawan dalam organisasi itu pasti perilakunya berubah. Biasanya perilakunya itu lebih bersifat individual. Karena apa? Karena mereka lebih banyak bersinggungan dengan teknologi yang mereka lakukan ketika bersinggungan dengan alat atau tool teknologi pada waktu mereka bekerja, sehingga tidak banyak waktu untuk berinteraksi dengan karyawan yang lainnya. Bisa berinteraksi dengan karyawan yang lainnya itu pun terbatas pada waktu tertentu. Misal ya, dampak organisasi dan perilaku. Ada IT dan keseimbangan struktur organisasi. Ini harus seimbang antara penerapan TI dengan keseimbangan dari karyawan yang ada, tidak serta-merta menghapus seluruh peran karyawan secara manual, melainkan satu sama lain berjalan berkesinambungan, karena IT tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa menghasilkan informasi yang akurat, yang valid, yang kredibel apabila tidak ada user atau tidak ada sumber daya manusia selaku operatornya yang mengoperasikan. Nah, satu sama lain ini harus seimbang. Memahami ketahanan organisasi terhadap perubahan. Ya, karena dengan diterapkannya implementasi TI, adopsi TI, pasti ada perubahan di dalam perusahaan atau organisasi itu. Yang tadinya manual, tradisional, bergeser menjadi modern. Ada masa transisi, ada masa adaptasi di situ. Masa transisi, masa adaptasi itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, melainkan membutuhkan waktu yang relatif lama. Lah, untuk membentuk perilaku yang tadinya tidak paham terhadap penggunaan TI menjadi mahir, menjadi paham, itu diperlukan waktu, diperlukan proses, sehingga harus ada bentuk istilahnya itu pembinaan, pelatihan, training pada unsur organisasi sumber daya manusianya untuk bisa memahami dalam mengelola aplikasi yang mereka gunakan ketika bekerja. Jadi kesiapan teknologi pengguna itu juga harus diprioritaskan oleh manajemen, karena memang nantinya akan berdampak pada kualitas informasi yang akan dikelola di dalam organisasi.
Pada aspek internet dan organisasi ini memang saling berhubungan, saling memberikan pengaruh karena proses kegiatan dalam SIM itu dipermudah karena semua terhubung dalam satu jaringan tertentu, yaitu terhubung pada jaringan internet. Pada bentuk implikasi desain dan pemahaman sistem informasi di sini, organisasi harus pemangku organisasi ya, khususnya beberapa unsur yang ada dalam organisasi itu harus paham mengenai manfaat penggunaan, implikasinya apa bagi organisasi dan juga bagi karyawan. Jadi ini harus dibentuk pemahaman yang jelas bahwasanya pentingnya menggunakan teknologi dari apa yang sudah diputuskan, sehingga apa yang sudah direncanakan sehingga nanti akan berdampak pada perubahan lingkungan, struktur, budaya yang ada di dalam organisasi. Karena nanti sifatnya kan membantu proses pengambilan keputusan. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hampir semua industri yang kita analisis ini kita tahu bahwasanya ada beberapa perusahaan yang lebih baik daripada kebanyakan perusahaan yang lainnya. Nah, ini saling memandang, saling mereview. Perusahaan yang berbuat lebih baik daripada yang lainnya dikatakan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus secara umum lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan informasi yang unggul. Ya, karena keunggulan kompetitif itu sendiri memang wajib dimiliki oleh organisasi, karena keunggulannya itu merupakan bentuk keunikan, bentuk value yang dimiliki oleh organisasi. Nah, di sini misalkan ada perusahaan-perusahaan provider ya telekomunikasi. Ini mereka melakukan berbagai macam cara untuk menggait konsumen pelanggan sebanyak-banyaknya. Mereka berkompetisi secara sehat dari sisi iklan, dari sisi produk, harga ya, dan sebagainya, yang mana masing-masing punya keunggulan masing-masing, punya keunikan masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Tidak lain semuanya adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di sini pasti perusahaan dihadapkan pada tekanan-tekanan internal dan tekanan-tekanan yang ada di eksternal. Nah, pendekatan yang dilakukan diantaranya harus pada sisi misalkan berorientasi pada kualitas produk atau berorientasi pada kualitas layanan. Nah, tidak lain semuanya itu juga dengan cara memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi. Nah, karena apa? Karena kompetisi merupakan karakteristik positif di dalam suatu persaingan ya, dalam suatu usaha, di mana di sini menunjukkan bahwasanya persaingan alami dan sehat ini tidak lain adalah untuk mendukung majunya suatu pasar. Nah, itu ada beberapa cara yang digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam buku Kenneth Loudon itu ada beberapa, lebih dari 10 cara. Saya lebih spesifik sharing mengenai model rantai nilai bisnis, di mana cara ini sangat kompetitif, sangat mudah diterapkan, dilakukan, karena memang sebagian besar organisasi sekarang ini sudah banyak mengadopsi teknologi, mengembangkan teknologi ya, selain pada aktivitas utama. Nah, pada model rantai nilai bisnis ini
terdapat dua aktivitas utama, ya, tidak lain adalah aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada aktivitas utama di sini ada berupa logistik masukan, di mana pada logistik masukan ini adalah aktivitasnya berhubungan dengan penerimaan barang, penerimaan bahan mentah, ya, informasi, penyimpanan dan menyebarkan masukan-masukan. Nah, misalkan pada sisi material. Kemudian pada kegiatan operasi, misalkan operasional, aktivitas ini mentransformasikan masukan-masukan menjadi keluaran, misalkan pada produk akhir. Kemudian pada logistik keluaran, di sini adalah aktivitas yang berhubungan dengan menyebarkan atau menyalurkan atau mendistribusikan produk atau jasa kepada pelanggan. Kemudian ada aktivitas marketing dan penjualan, ya, pemasaran dan penjualan. Di sini aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan seperti promosi dan sebagainya. Kemudian ada aktivitas layanan, di sini aktivitas yang berhubungan dengan penyedia layanan untuk meningkatkan pemeliharaan pada produk seperti pelatihan, perbaikan, perawatan, dan sebagainya. Adapun aktivitas pendukung adalah ada infrastruktur perusahaan paling bawah di sini, aktivitas yang terkait dengan biaya serta aset yang berhubungan dengan aktivitas manajemen secara umum, ya, akunting dan keuangan, keamanan dan keselamatan sistem informasi dan fungsi yang lainnya. Kemudian di atasnya ada human resource management. Di sini adalah aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, kompensasi untuk semua tipe personil, tipe karyawan, dan mengembangkan tingkat keahlian karyawan. Di atasnya ada pengembangan teknologi, di mana aktivitas ini berkaitan dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan proses, perancangan beberapa alat, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasinya, kapasitas basis datanya, dan pengembangan mengenai dukungan CBIS, Computer Based Information System-nya. Kemudian aktivitas yang selanjutnya adalah procurement, yaitu pengadaan, di mana di sini adalah aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang diperoleh seperti fungsi pembelian, input yang digunakan dalam value chain organisasi. Sehingga aktivitas keduanya ini nanti bisa terintegrasi dengan baik semuanya, dibantu dengan adanya SIM yang diterapkan, nantinya bisa membentuk sebuah value, sebuah nilai bagi perusahaan, di mana nilai itu sendiri nanti akan menjadikan perusahaan itu mempunyai citra yang baik, sehingga nantinya tidak hanya laba yang diharapkan, yang dicari, namun juga value yang baik pada lingkungan bisnisnya. Kalau memang terbentuk value proposition yang baik pada benak konsumen atau pelanggan, maka dengan sendirinya konsumen atau pelanggan itu memiliki daya tarik tidak hanya pada produk, melainkan karena nilai yang mereka miliki, persepsi nilai yang mereka miliki pada pengorbanan dalam pembelian suatu produk atau jasa. Nilainya lebih tinggi manfaatnya daripada biaya yang dikeluarkan, sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, dari cara yang digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif model rantai nilai bisnis ini,
menurut saya ini sangat efektif untuk diterapkan dan dimaksimalkan efektivitasnya di dalam organisasi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, sharing mengenai kaitan sistem informasi dalam organisasi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum